Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di kelas pertemuan yang ke-9, di mana ini adalah pertemuan pertama setelah kita UTS. Saya harap dari pengalaman UTS kemarin sudah memberikan sedikit banyak gambaran tentang teori-teori yang ada di ilmu ekonomi. Nah, sekarang kita, kalau di pertemuan sebelumnya, kita terakhir membahas tentang teori nilai guna, di mana itu adalah teori dari sisi pembeli atau konsumen. Sekarang kita akan coba masuk ke dari sisi penjual, yaitu kita mengenal namanya teori produksi, yang berhubungan dengan penawaran. Nah, ini agendanya. Pertama, kita akan membahas kerangka analisa kegiatan perusahaan dalam hal produksi dan penawaran. Lalu kita akan coba sedikit mengulas tentang jenis-jenis organisasi perusahaan, bentuk-bentuknya, lalu tujuan perusahaan di ilmu ekonomi ini, dan cara memaksimumkan keuntungan. Lalu kita juga akan membahas tentang analisa hubungan antara faktor-faktor produksi dengan tingkat produksi yang dicapai, seperti ada fungsi produksi, ada hukum di sini, law of diminishing marginal return, lalu ada teori produksi dengan satu faktor berubah, lalu teori produksi dengan dua faktor berubah, dan cara memaksimalkan keuntungan baik dari sisi pemaksimalan produksi dan dari sisi meminimalisir biaya produksi. Yang pertama, kita akan membahas kerangka analisa kegiatan perusahaan. Jadi kita tahu di hukum penawaran itu menyatakan bahwa ada hubungan positif antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan. Ceteris paribus. Jadi jika kita asumsikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran adalah konstan atau tetap, maka jika kita lihat ada hubungan positif antara jumlah barang yang ditawar dan harga barang. Mengapa demikian? Ini berhubungan dengan sifat penjual yang diasumsikan di ilmu ekonomi, di mana penjual adalah rasional dan dia ingin selalu memaksimalkan keuntungan. Nah, jadi kalau misalnya harga itu semakin tinggi, maka penjual itu semakin ingin untuk menawarkan jumlah barang yang lebih banyak. Jika kita asumsikan faktor-faktor lain seperti biaya untuk produksinya, lalu ya segala macam dan yang lainnya itu konstan. Lalu, analisa kegiatan perusahaan dalam memproduksi dan menawarkan barang dapat dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama itu adalah sampai di mana faktor-faktor produksi akan digunakan untuk menghasilkan barang yang diproduksikan. Jadi kalau kita ingat, salah satu peran di ilmu ekonomi itu adalah dari sisi penjualan, adalah memilih alternatif-alternatif dari faktor produksi yang dapat digunakan untuk memproduksi suatu barang yang dapat memaksimalkan keuntungannya. Karena ada berbagai macam faktor produksi di dunia ini, maka dan jumlahnya juga terbatas, maka penjual dihadapkan kepada berbagai pilihan-pilihan. Yang mana ya? Apakah kita harus menggunakan tenaga kerja, atau menggunakan mesin, atau menggunakan lahan yang lebih banyak, atau teknologi yang lebih canggih untuk memproduksi suatu barang yang dapat memaksimalkan keuntungan kita. Nah, jadi berkaitan dengan faktor produksi, karena faktor produksi ini terbatas, tentu dia memerlukan biaya. Nah, dari pilihan-pilihan faktor produksi yang ingin digunakan untuk memproduksi suatu barang, berapa sih biaya yang diperlukan untuk memproduksinya? Nah, dengan menggabungkan kedua aspek yang pertama dan yang kedua, jadi dari hasil produksi dan biaya yang dibutuhkan, kombinasi mana ya yang bisa memaksimalkan keuntungan? Kira-kira seperti itu. Lalu sebelum kita mulai lebih dalam, sekarang saya ingin mengulas beberapa bentuk-bentuk organisasi perusahaan yang pada umumnya ada 3. Jadi yang pertama itu adalah perseroan atau sole proprietorship. Itu adalah perusahaan yang dimiliki oleh individu sebagai pemilik modal, pemimpin, dan pengelola. Jadi di sini rekening bank si pemilik dan perusahaan itu digabungkan. Jadi segala untung dan rugi akan ditanggung oleh individu. Jadi ini adalah jenis perusahaan yang paling banyak ada di dunia ini.
termasuk di Indonesia. Pada khususnya UKM-UKM. Untuk mendirikan sebuah perseroan ini tidak sulit secara legalitas karena persyaratannya cukup mudah dan ya dikarenakan sebagian besar ini adalah UKM-UKM yang dimiliki oleh satu orang. Lalu ada yang namanya persekutuan atau partnership. Ini adalah kalau misalnya secara legal di Indonesia itu namanya CV. Kalau CV itu perusahaan yang dimiliki oleh sedikitnya 2 orang sampai maksimal 5 orang. Ada juga firma, di mana batas maksimal pemiliknya itu 10 orang. Jadi dari beberapa orang mereka berkumpul, sepakat untuk mendirikan suatu perusahaan dengan kontribusi modal dari setiap pendiri, dan segala tanggung jawabnya itu ditanggung oleh setiap pemilik dan jumlahnya tidak terbatas. Sementara keuntungannya itu biasanya bagi hasil mereka. Jadi kalau misalnya si A berkontribusi 40% terhadap modal perusahaan, maka dia akan mendapatkan 40% keuntungan dari perusahaan tersebut. Dan jika si B hanya kontribusi 95%, dia hanya mendapatkan keuntungan sebesar 5%. Kira-kira seperti itu. Tapi di persekutuan ini, jenisnya masih sama dengan perseroan, di mana segala performance dari atau performa dari perusahaan itu dikaitkan dengan kekayaan individu. Dimana jika perusahaan itu rugi, maka harus ditanggung oleh setiap pendirinya, termasuk kepada kekayaan pribadinya. Jadi kalau misalnya dia terlilit hutang, dia harus bayar, harus tanggung, termasuk untuk menjual rumahnya sendiri. Tapi yang ketiga ada namanya perseroan terbatas. Ini biasanya korporasi besar. Ini perusahaan yang terdiri dari pemegang saham sebagai pemiliknya. Jadi jika kita ingin memiliki perusahaan tersebut, perusahaan bisa mengeluarkan yang namanya lembar saham, di mana investor akan membeli saham tersebut dan memiliki persentase kepemilikan berdasarkan modal yang dikontribusikannya. Nah, di sini kalau perseroan terbatas ini memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan yang lainnya, di mana pemilik itu memiliki tanggung jawab yang terbatas dan adanya pemisahan hasil operasional perusahaan dan kekayaan pribadi. Jadi kalau di perseroan dan persekutuan itu secara pemilik dan pengelolaan itu biasanya sama, tapi di perseroan terbatas belum tentu. Bisa saja pemilik belum tentu dia yang mengelola, tapi bisa juga dia yang mengelola. Dan sebaliknya. Nah, di sini andai kata misalnya suatu perseroan terbatas terlilit hutang dan tidak bisa bayar, misalnya aset perusahaan itu adalah misalnya 3 miliar dan dia punya hutang 4 miliar dan tidak bisa bayar, maka bank akan melikuidasi perusahaan tersebut, menyita segala asetnya sebesar 3 miliar. Nah, jadi 1 miliar lagi gimana? Itu bagian dari kerugian memberikan modal ke perusahaan tersebut. Dan bank tidak akan mengincar sampai ke aset pribadi dari pemilik-pemilik perusahaan tersebut. Seperti itu. Jadi di sini ada pemisahan antara performance perusahaan, kekayaan perusahaan, dan kekayaan pribadi. Nah, sekarang bagaimana ya analisa di ilmu ekonomi ini? Apakah ilmu ekonomi melihat bentuk-bentuk perusahaan tersebut yang berbeda-beda? Analisa dalam teori ekonomi tidak membedakan bentuk-bentuk perusahaan. Begitu juga dengan ukurannya, mau dia besar, mau kecil, maupun di industri mana dia beroperasi. Misalnya di industri pertanian, atau industri perkebunan, industri teknologi, semua dilihat dengan kacamata yang sama, dengan asumsi bahwa setiap perusahaan adalah unit-unit badan usaha yang mempunyai tujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Seperti itu. Nah, berhubungan dengan keuntungan itu diukur dengan 2 variabel. Pertama dari pendapatan, ini secara umum ya, pendapatan atau revenue, dan juga biaya jadi operasionalnya. Kalau secara spesifik adalah biaya produksi. Jadi keuntungan adalah perbedaan antara hasil penjualan yang didapat oleh penjual dikurangi dengan total biaya produksi atau biaya operasional dari penjualannya tersebut.
Nah, dalam rangka memaksimalkan keuntungan, masalah pokok yang harus dipecahkan dari sisi faktor produksi itu adalah bagaimanakah komposisi dari faktor-faktor produksi yang digunakan. Jadi dari berbagai alternatif, misalnya seseorang ingin memproduksi, ingin berjualan kopi misalnya, faktor-faktor produksi apa yang harus digunakan? Produksi yang digunakan pertama tentunya modal, lalu harus ada tenaga kerja, ada mesin. Nah, untuk masing-masing faktor produksi itu, berapakah jumlah yang harus digunakan? Apakah satu tenaga kerja, dua tenaga kerja, satu mesin, dua mesin, berapa modal yang dibutuhkan? Nah, itu bergantung kepada tujuan dari perusahaan tersebut, seberapa besar tingkatan produksi yang diinginkan. Nah, dua aspek yang harus dianalisa, pertama itu adalah komposisi faktor produksi yang bagaimana yang dapat menciptakan tingkat produksi yang tinggi. Nah, dari sini, jadi memaksimalkan keuntungan itu bisa dilihat dari dua sisi. Pertama adalah memaksimalkan tingkat produksi, dan yang kedua adalah jika kita memiliki suatu tujuan tingkat produksi tertentu, komposisi mana yang bisa meminimalisir biaya produksi tersebut. Nah, kita akan membahas satu persatu kedua analisa ini. Nah, untuk menjawabnya, perlu dikenalkan yang namanya fungsi produksi. Apa itu fungsi produksi? Fungsi produksi menjelaskan hubungan antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakan. Jadi kalau pernyataan secara matematiknya adalah seperti yang ada di kotak ini. Q itu adalah jumlah produksi yang dihasilkan dari kombinasi faktor-faktor produksi, merupakan fungsi, F itu fungsi dari faktor-faktor produksi. Ada K yang menandakan jumlah modal, L labor, jumlah tenaga kerja, lalu ada R kekayaan alam, resource, lalu ada T hubungan dengan tingkatan teknologi. Keempat faktor-faktor produksi ini berkontribusi kepada berapa jumlah produksi yang bisa dihasilkan dari penggunaan faktor produksi ini. Nah, jadi jumlah produksi yang berbeda-beda akan dihasilkan oleh penggunaan faktor-faktor produksi dengan jumlah yang berbeda-beda. Memperkerjakan 5 karyawan akan memberikan tingkat produksi yang lebih rendah daripada kita memperkerjakan 10 karyawan, misalnya seperti itu. Menggunakan satu mesin akan memberikan tingkat produksi yang lebih rendah dari 2 mesin. Nah, lalu selain itu, untuk suatu tingkat produksi tertentu dapat diciptakan dengan menggunakan beberapa alternatif kombinasi faktor-faktor produksi. Dengan membandingkan berbagai alternatif kombinasi faktor-faktor produksi yang dapat menghasilkan suatu tingkat produksi tertentu, penjual akan menentukan kombinasi faktor produksi yang paling ekonomis demi memaksimalkan keuntungannya. Jadi kalau misalnya kita ingin memproduksi atau menjual, misalnya kita punya kedai kopi, kita ingin mentargetkan penjualan 200 gelas kopi sehari. Bagaimana bisa mewujudkannya? Itu macam-macam. Bisa kita menggunakan satu mesin dan 2 karyawan, atau 2 mesin dan 1 karyawan, atau 2 kedai dan 2 karyawan, seperti itu. Nah, jadi dari berbagai alternatif kombinasi ini, mana ya yang memberikan tingkat produksi yang paling ekonomis dan bisa memaksimalkan keuntungannya. Karena harga dari faktor-faktor produksi itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Ada harga tenaga kerja yang kita gaji, ada harga mesin. Nah, mana ya pilihan kombinasi faktor produksi yang bisa memaksimalkan keuntungan kita. Yang tadi dijelaskan teori produksi yang sederhana menggambarkan, jadi di sini kita akan membahas analisa yang dengan beberapa tahap. Yang tahap pertama itu kita asumsikan bahwa dari keempat faktor produksi ini hanya satu yang bisa berubah. Jadi di sini kita asumsikan bahwa ini merupakan analisa jangka pendek di mana yang bisa berubah itu adalah tenaga kerja. Dan faktor-faktor produksi yang lain seperti tanah, teknologi, dan yang lain itu kita asumsikan tidak berubah.
Nah, sebelum kita masuk ke analisanya, ini ada beberapa rumus yang harus kalian kenal. Yang pertama itu adalah, ini mirip-mirip dengan yang di teori nilai guna. Kalau misalnya kita mengenal marginal, kalau di teori nilai guna ada marginal utility. Nah, sini adalah marginal product, ada produksi marginal. Nah, ini adalah nilai produksi marginal menunjukkan nilai tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu faktor produksi, misalnya tenaga kerja yang digunakan. Jadi kalau misalnya kita punya 2 tenaga kerja, kita ingin merekrut tenaga kerja yang ketiga, berapa ya kontribusi dari tenaga kerja yang ketiga terhadap tingkat produksi kita. Itu marginal product atau produksi marginal. Rumusnya itu adalah total perubahan total produksi dibagi dengan perubahan jumlah tenaga kerja. Jadi TP1 itu adalah total produksi akhir dikurangi total produksi awal dibagi dengan jumlah tenaga kerja akhir dibagi dengan jumlah tenaga kerja awal. Kalian sudah familiar lah dengan rumus-rumus seperti ini. Lalu ada produksi total. Nah, ini dapat dihitung dari menggabungkan kontribusi dari setiap tenaga kerja. Jadi marginal product atau produksi marginal dari tenaga kerja pertama ditambah total produksi marginal kedua, dan seterusnya sampai tenaga kerja yang ke N. Nah, di produksi total dapat dihitung dengan menjumlahkan seluruh pertambahan produksi yang dihasilkan oleh masing-masing unit faktor produksi. Yang ketiga itu ada yang namanya produksi rata-rata atau average production, AP disingkatnya. Itu sangat mudah untuk menentukan rata-rata ya. Jadi total produksinya dibagi dengan jumlah faktor produksi. Di sini tenaga kerja, jadi misalnya total produksinya itu adalah 100, kita punya 5 tenaga kerja, berarti rata-ratanya adalah 100 bagi 5, 20. Seperti itu. Jadi setiap orang memiliki rata-rata memproduksi sebesar 20 unit. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Ini tabel merupakan penjual atau perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Ada 2 jenis faktor produksi di sini. Tanah di kolom yang paling kiri dan ada tenaga kerja. Di sini tanah yang dihitung per hektar kita asumsikan adalah konstan, nilainya tidak berubah, 1. Lalu ada tenaga kerja, faktor produksi yang kedua. Di sini inilah variabel yang kita analisa di teori produksi dengan satu faktor berubah. Jadi ada 1 tenaga kerja, 2 tenaga kerja, 3 sampai 10. Lalu di kolom selanjutnya adalah produksi total. Jadi kombinasi antara tanah dan tenaga kerja ini, produksi total yang dicapai adalah yang ada di kolom 3 ini. Jadi misalnya kita menggunakan 1 hektar tanah dan 1 tenaga kerja, produksi totalnya adalah 150. Tanah sebesar 1 hektar dan 2 tenaga kerja, produksi totalnya menjadi 400. Misalnya seperti itu, dan seterusnya. Nah, ada juga produksi marginal. Ini adalah merupakan penambahan total produksi terhadap total produksi yang diakibatkan oleh penambahan 1 unit tenaga kerja baru. Jadi kalau misalnya kita awalnya ada kita suatu perusahaan menggunakan 1 hektar tanah dan 1 tenaga kerja, produksi totalnya adalah 150 unit. Lalu jika dia merekrut tenaga kerja yang kedua akan menghasilkan kontribusi terhadap produksi total sebesar 250 unit. Jadi dari 150 unit yang pertama ditambah dengan 250 unit oleh tenaga kerja yang kedua, total produksinya menjadi 400 unit. Dan seterusnya, misalnya dari 2 tenaga kerja menjadi ketiga, tenaga kerja yang ketiga memberikan penambahan total produksi sebesar 410 unit. Sehingga total produksinya dari 3 tenaga kerja dan 1 hektar tanah adalah 810 unit. Jadi seperti itu. Lalu di sebelah kanan ini adalah produksi rata-rata. Seperti tadi rumusnya adalah total produksi dibagi dengan berapa jumlah tenaga kerja yang digunakan. Jadi kalau 150 dengan 1 tenaga kerja, dari 150 bagi 1, produksi rata-rata 150. Tapi begitu dia menggunakan 2 tenaga kerja, produksi totalnya menjadi 400, rata-rata produksi per tenaga kerjanya adalah 200. Nah, dari sini kita bisa menganalisa ada 3 tahapan yang berhubungan dengan total produksi
jika kita kaitkan dengan jumlah tenaga kerja. Nah, di tahapan yang pertama ini adalah produksi total mengalami pertambahan yang semakin meningkat. Jadi kalau kita awalnya ada di 1 tenaga kerja, lalu kita tambah menjadi 2 tenaga kerja, kontribusi dari tenaga kerja yang kedua adalah 250 unit. Sehingga produksi totalnya dari 150 naik menjadi 400, naik sebesar 250 unit. Lalu jika kita menambah dari 2 ke 3, penambahannya lebih besar daripada penambahan sebelumnya, atau penambahan dari tenaga kerja kedua. Jadi tenaga kerja yang ketiga memberikan penambahan total produksi sebesar 410 unit. Dan kita ingat bahwa produksi tenaga kerja yang kedua hanya memberikan kontribusi sebesar 250 unit. Jadi di sini ada penambahan produksi total yang meningkat seiring dengan bertambahnya tenaga kerja yang direkrut. Nah, di sini bisa ciri-cirinya adalah produksi totalnya meningkat, produksi marginalnya juga meningkat. Jadi kalau tenaga kerja yang pertama 150, tenaga kerja yang kedua meningkat jadi 250 kontribusinya. Tenaga kerja yang ketiga menjadi 410. Dan oleh karena itu produksi rata-rata per unitnya, per tenaga kerjanya juga meningkat. Dari 150 jadi 200, jadi 270. Nah, ini kita berada di tahap yang pertama. Lalu ada yang di tahap yang kedua, di mana hubungan antara perubahan tingkat produksi terhadap penambahan jumlah kerja itu total produksinya mengalami pertambahan yang semakin menurun, diminishing total product. Jadi, kalau misalnya di pertama itu penambahan yang meningkat, begitu kita tambah dari 3 tenaga kerja menjadi 4 tenaga kerja yang keempat hanya memberikan penambahan total produksi sebesar 270 unit. Dibandingkan dengan tenaga kerja yang ketiga sebesar 410 unit. Begitu juga misalnya kita tambah dari 4 tenaga kerja ke 5 tenaga kerja yang kelima, produksi marginalnya semakin menurun, hanya 210 unit. Dibandingkan dengan tenaga kerja yang keempat yang memberikan penambahan total produksi sebesar 270 unit. Dan seterusnya sampai dia mencapai titik nol. Nah, di sini produksi total mengalami pertambahan yang semakin lambat atau semakin menurun. Nanti kita akan melihat jelas kurvanya dia mulai melandai. Nah, yang ketiga atau tahapan yang ketiga itu adalah kondisi di mana menambahkan satu tenaga kerja akan mengurangi total produksi. Nah, disinilah tahap di mana tenaga kerja itu sudah tidak produktif lagi. Jadi lebih baik tidak menambahkan tenaga kerja daripada kita menambah tenaga kerja dan mengurangi produksinya. Dimana di sini kalau misalnya kita berangkat dari 8 tenaga kerja ke 9 tenaga kerja yang ke-9 tidak meningkatkan produksi, malah mengurangi total produksi sebesar 80 unit dengan total produksi dari 1.520 menjadi 1.440. Begitu juga jika kita terus merekrut sampai tenaga kerja yang ke-10. Tenaga kerja yang 10 semakin mengurangi total produksi kita sebesar 140 unit. Nah, disinilah 3 tahapan yang dapat dijelaskan antara hubungan antara tingkat produksi dan jumlah tenaga kerja. Nah, kalau misalnya kita lihat grafnya seperti ini kira-kira kurvanya. Kalau kurva yang ini adalah kurva total produksi, kita lihat di tahap pertama kenaikannya drastis, sangat meningkat ya. Bentuknya itu nyaris cekung malah. Tapi begitu dia masuk ke tahap yang kedua, dia peningkatannya semakin lambat, semakin melandai. Kita perhatikan. Jadi dia di sumbu vertikalnya adalah menandakan jumlah produksi dan di sumbu horizontalnya jumlah tenaga kerja. Semakin ke kanan, semakin banyak tenaga kerja yang digunakan. Nah, jadi kalau misalnya kita berangkat dari 0 sampai ke 4 tenaga kerja, itu peningkatannya drastis. Tapi dari 4 sampai ke 8 itu mulai melambat, dan begitu kita merekrut lebih dari 8 tenaga kerja, total produksinya semakin menurun. Ini diakibatkan oleh kurva
garis yang kedua, yaitu garis marginal product atau penambahan dari setiap unit tenaga kerja. Jadi pada saat kita merekrut 3 tenaga kerja, begitu kita tambah yang keempat, kita ingat bahwa tenaga kerja yang keempat memberikan kontribusi produksi yang lebih rendah daripada tenaga kerja yang ketiga. Kita lihat grafnya di sini. Tenaga kerja yang keempat hanya 270 penambahan total produksinya, tapi tenaga kerja yang ketiga bisa mencapai 410 atau puncaknya. Nah, semakin menurun sehingga jadi kalau misalnya waktu marginal produknya meningkat, itu rata-rata produksinya atau AP-nya itu meningkat. Tapi begitu dia menurun, AP-nya juga ikut menurun atau produksi rata-ratanya ikut menurun. Jadi kondisi yang dihasilkan dari pertambahan satu unit tenaga kerja ada 4 kategori nih. Saat total produksi bertambah dengan tingkatan yang semakin meningkat, tahap 1 di sini, marginal product atau produksi marginalnya sama dan produksi rata-ratanya AP-nya juga meningkat dengan tingkat level dari marginal produknya lebih tinggi daripada produksi rata-ratanya. Nah, begitu kita masuk ke tahap yang kedua, marginal product dan average produknya menurun, berbeda dengan tahapan yang pertama. Dikarenakan produksi marginal yang menurun, maka total produknya menunjukkan peningkatan yang semakin melemah atau semakin landai. Sampai di titik di mana marginal produknya mencapai titik 0 di sini. Begitu dia mendekati nilai 0, itulah saat di mana total produksinya mencapai nilai maksimum. Misalnya kita lihat di sini, di tabel sini, pada saat produksi marginal mendekati nilai 0 dan tetap positif, disinilah titik di mana perusahaan itu memiliki produksi total yang maksimal, besar 1.520. Dan lewat dari situ, produksi totalnya mulai menurun. Dari 1.520 ke 1.440, ke 1.300. Nah, ini kira seperti itu. Lalu, saat total produksi berkurang di tahap ketiga, MP dan AP menurun dan MP memasuki nilai negatif. Jadi begitu dia marginal produknya masuk nilai negatif, itu berarti ada penurunan total produksi. Karena begitu dia berangkat dari 8 tenaga kerja, ditambah menjadi 9 tenaga kerja yang ke-9, marginal produknya itu negatif, sehingga total produknya, produksi totalnya mulai turun. Tolong dihafal kondisi-kondisi ini, nah ini sangat penting untuk pemahaman kita. Nah, dari sini dapat disimpulkan ada satu hukum lagi di teori produksi, yaitu the law of diminishing marginal return, atau bahasa Indonesianya adalah hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Itu adalah apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, seperti tenaga kerja yang sedang kita bahas, terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin meningkat tingkat pertambahannya, tahap 1. Tetapi tahap 1 ini ya, semakin meningkat pertambahannya, MP-nya semakin meningkat, sehingga total produksinya meningkat drastis. Tetapi sesudah mencapai suatu titik tertentu, tingkat tambahan produksi akan semakin berkurang. Nah, di sini MP-nya mulai berkurang. Tambahan tingkat produksinya berkurang dibanding sebelumnya. Sehingga pertambahan total produksinya melambat. Ini kita ada di tahap 2. Sampai di titik di mana akhirnya mencapai nilai negatif. Nah, di sini di mana
marginal produknya jadi negatif. Hal ini menyebabkan tingkat produksi total meningkat pada awalnya hingga mencapai level maksimum dan pada akhirnya menurun. Jadi meningkat drastis di tahap pertama, lalu dia mengalami pelambatan peningkatan hingga mencapai level maksimum di mana marginal produknya menjadi 0 dan pada akhirnya menurun karena kan marginal produknya negatif. Jadi kalau misalnya bingung, bisa coba direnungkan lagi tabel yang pertama ini sama grafik ini, coba dihubungkan dengan angka-angkanya, lalu coba kaitkan dengan hukum hasil lebih yang semakin berkurang ini. Jadi ini logik ya, ini rasional. Jadi kalau misalnya kita, contoh mudahnya kerja bakti, kita mau bersihin kelas. Jika hanya ada satu orang yang bersihin kelas, itu maka produktivitasnya tinggi. Tapi begitu dia ada temannya satu datang, itu semakin tinggi tingkat hasil pekerjaan dari membersihkan kelas tersebut. Misalnya siswa yang pertama dia menyapu, siswa yang kedua bisa bersihin kaca misalnya. Lalu ditambah lagi ada siswa yang ketiga datang, dia bisa misalnya merapikan bangku seperti itu. Terus dia meningkat, semakin bertambah siswanya, maka kontribusi dari siswa yang terakhir semakin berkurang. Jadi misalnya kita udah ada 10 mahasiswa nih, terus siswa yang ke-11-nya datang, semua pekerjaan sudah dikerjakan oleh teman-temannya. Nah, siswa yang ke-11 ini mungkin hanya bisa membantu. Oke, bantuin ngerapin bangku, bantuin nyapu. Nah, begitu udah mencapai misalnya 20 siswa, siswa yang ke-20 ini, karena sudah terlalu banyak orang, hanya akan memberikan keramaian dan menyebabkan produktivitasnya negatif gitu, hanya akan mengganggu. Kira-kira seperti itu. Jadi semakin bertambah pada awalnya itu akan meningkatkan produktivitas suatu pekerjaan. Tapi begitu dia terus-terusan ditingkatkan, semakin banyak mahasiswanya semakin ramai, semakin tidak produktif. Dan pada akhirnya akan siswa yang ke-20 akan membuat kelas itu menjadi semakin berantakan. Kira-kira seperti itu. Bukannya semakin rapi. Nah, sekarang kita masuk ke teori produksi dengan dua faktor berubah. Nah, di sini analisanya, kalau yang tadi kita hanya mengasumsikan tenaga kerja yang bisa berubah, sekarang kita asumsikan dua faktor bisa berubah. Jumlahnya secara bersamaan. Nah, selain itu, dari dua faktor produksi yang dapat berubah jumlahnya, faktor yang pertama dapat dipertukar penggunaannya dengan faktor yang kedua, dan sebaliknya. Jadi contohnya, faktor produksi yang bisa berubah itu adalah tenaga kerja dan modal. Sedangkan faktor produksi yang tidak berubah itu tanah dan teknologi. Berarti kita fokus ke tenaga kerja dan modal. Nah, langsung kita masuk ke kurvanya. Ada dua jenis kurva untuk menyelesaikan masalah ini. Gimana jika kita ingin menganalisa dua faktor yang bisa berubah. Yang pertama itu ada yang namanya kurva produksi sama atau isoquant. Ini adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi dari dua faktor produksi yang dapat berubah jumlahnya yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Jadi kalau kita lihat kurva ini, di sumbu vertikal itu mengindikasikan modal, dan di sumbu horizontal itu adalah tenaga kerja. Jadi 0, 1 tenaga kerja, 2, 3, sampai 6, dan modal dari 0 sampai 6 unit. Lalu kita ada tabel 9,2. yang menjelaskan angka-angka dari setiap kombinasi. Nah, setiap kombinasi ini menghasilkan tingkat produksi yang sama. Di sini isoquantnya adalah 1000 unit. Jadi misalnya kombinasi 1 menggunakan 1 tenaga kerja dan 6 unit modal, itu menghasilkan 1000 unit. Tapi bisa juga kita menggunakan tenaga kerja sebesar 2 orang dan modal yang hanya 3 unit. Sama-sama menghasilkan 1000 unit produksi.
Lalu misalnya kita naikkan lagi tenaga kerja menjadi 3, modalnya dikurangin. Jadi hanya 2. Dan seterusnya sampai yang D, kita menggunakan 6 tenaga kerja dan hanya 1 unit modal. Semua ini menghasilkan produksi total yang sama, yaitu 1000 unit. Nah, ini bisa kita gambarkan ke satu kurva yang namanya kurva Isoquant. Nah, kalau di sini, ini mengacu ke kurva IQ atau EQ ya. Yang ini nih, yang paling bawah. Begitu juga titik-titiknya. Di kombinasi A, 1 tenaga kerja dan 6 unit modal. 1 tenaga kerja, 6 unit modal. Kalau kita tarik garis putus-putus. B, 2 tenaga kerja, 3 unit modal. 2 tenaga kerja, 3 unit modal. Dan seterusnya. Jadi semua titik sepanjang garis IQ ini yang menandakan tingkat produksi sebesar 100 unit, 1000 unit, maksud saya, segala kombinasi yang ada di kurva ini menunjukkan tingkat produksi yang sama. Nah, ada juga kurva yang semakin ke kanan atas atau menjauh dari titik nol. Ini menunjukkan kombinasi-kombinasi dengan tingkat produksi yang sama, yang mana ini lebih besar daripada tingkat produksi yang ada di kurva di bawahnya. Jadi kalau misalnya kita ada di kurva IQ1, ini menunjukkan kombinasi-kombinasi tenaga kerja dan modal yang akan memberikan tingkat produksi sebesar 2000 unit. Lebih besar daripada segala titik yang ada di kurva IQ. Jadi untuk memahaminya, coba saja kita cari garis putus-putus di kurva yang selanjutnya. Seperti ini. Kalau misalnya kita ada sekarang di IQ1, jadi kita tarik garis putus-putus misalnya dari sini. Ya, seperti inilah. Atau misalnya jangan ini deh, agak tinggi. Kayak gini. Kita tahu, misalnya kita ada di titik ini nih, X misalnya. Di sini kita menggunakan 5 unit modal dan 3 tenaga kerja. Waktu kita di EQ, 3 tenaga kerja, dengan jika kita ingin produksi 1000 unit, maka kita bisa menggunakan 3 tenaga kerja dan 2 unit modal. Tapi kalau misalnya kita ada di titik X, di mana itu ada titik sepanjang garis IQ2, maka kita akan menggunakan tenaga kerjanya sebesar 5 dan tenaga kerjanya sebesar 3 dan modal sebesar 5. Sedangkan ini yang ada di IQ2. Kalau misalnya kita di IQ, menggunakan 3 tenaga kerja dan 2 unit modal. Yang mana yang akan menghasilkan tingkat produksi yang lebih tinggi? Tentu saja yang IQ2, karena modalnya lebih tinggi daripada yang ada di IQ. Tidak seperti itu. Nah, jadi rasionalnya masuk ya, logikanya masuk. Semakin tinggi tenaga kerja yang kita gunakan, kan semakin
besar tingkat produksi yang bisa dicapai. Jadi semakin ke sini, semakin ke kanan, semakin kita menjauh dari titik nol, maka ini menunjukkan kurva isoquant yang dengan tingkat produksi yang lebih tinggi. Sekarang kita lanjutkan, yang kedua ada namanya kurva isocost, atau garis biaya sama. Ini merupakan, jadi kalau misalnya di teori produksi ini kan kita tidak hanya membahas tentang kombinasi faktor produksi yang bisa meningkatkan atau bisa memaksimalkan tingkat produksi, tapi di saat yang bersamaan juga kita ingin memiliki kombinasi yang bisa meminimalisir biaya produksinya. Nah, disinilah dibutuhkannya garis biaya sama atau isocost. Nah, ini adalah garis yang menggambarkan berbagai kombinasi dari dua faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Jadi kalau tadi itu adalah kombinasi, kurva yang menunjukkan kombinasi, berbagai kombinasi dengan tingkat produksi yang sama, ini merupakan garis yang menunjukkan kombinasi-kombinasi dengan biaya yang sama. Gitu. Dan yang dibutuhkan itu pertama adalah harga dari setiap faktor-faktor produksi yang digunakan. Jadi kita butuh harga tenaga kerja dan harga modal. Yang kedua adalah jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi. Jadi langsung aja kita pakai contoh. Misalnya di tabel 9.3 ini garis biaya sama PC yang paling dasar nih. Dengan biaya produksi sebesar Rp80.000. Jadi segala kombinasi atau segala titik yang ada di TC ini, A, B, C, D, E ini merupakan kombinasi-kombinasi yang menghasilkan total biaya sebesar Rp80.000. Jadi kalau misalnya harga tenaga kerja adalah Rp10.000, kita bisa menggunakan seluruh uang sebesar Rp80.000 untuk merekrut 8 tenaga kerja dan tidak memiliki sisa biaya lagi, sehingga kita tidak bisa menggunakan modal. Gitu. Begitu juga misalnya kita hanya ingin menggunakan 6 tenaga kerja, 6 dikali 10.000 itu berarti kan 60.000, kita masih sisa 20.000 lagi duit kita, bisa kita akuisisi untuk mendapatkan 1 unit modal dan seterusnya. Jadi kalau kita gambarkan kombinasi A ini ada di sini ya, 8 tenaga kerja dan 0 modal. B itu di sini, 6 tenaga kerja dan 1 modal. C, D, dan E. Dimana E ini kita tidak menggunakan tenaga kerja dan kita menggunakan 4 unit modal. 4 dikali 20.000 itu 80.000. Jadi semua titik ini menghasilkan total biaya yang sama. Nah, semakin jauh dari titik 0 letak suatu garis isocost atau garis biaya sama, maka semakin tinggi tingkat biaya yang ditunjukkan. Jadi semakin kita ke kanan atas, semakin kita ke kanan atas ke sini, biayanya semakin tinggi. Kalau misalnya TC yang garis yang paling dasar ini, TC ini, jadi misalnya TC itu 80.000, TC1 bisa misalnya 100.000. Jadi menunjukkan kombinasi-kombinasi antara tenaga kerja dan modal yang menghasilkan total biaya sebesar 100.000 dan seterusnya. Nah, ini bagian yang menarik. Sekarang kita akan menggabungkan dua kurva tersebut, kurva isoquant dan kurva isocost untuk menyelesaikan permasalahan pemaksimalan keuntungan. Jadi kita ada dua analisa, kita tahu dengan tujuan perusahaan memaksimalkan keuntungan. Ini bisa dicapai dengan yang pertama adalah memaksimalkan produksi. Untuk bisa memaksimalkan produksi, kita harus mengetahui berapa budget kita. Jadi jika diketahui jumlah pengeluaran untuk membiayai produksi, keadaan mana yang akan memaksimalkan produksi.
Ada juga analisa yang kedua, itu adalah jika kita ingin memaksimalkan keuntungan dari sisi dengan cara meminimalkan biaya produksi. Jadi, jika diketahui jumlah produksi yang ingin dicapai atau target produksi, kombinasi mana ya yang akan meminimalkan biaya produksi? Kita akan coba diskusikannya satu persatu. Nah, ini problem yang pertama nih. Jadi, jika diketahui jumlah pengeluaran untuk biaya produksi, keadaan mana yang akan memaksimalkan produksi. Jadi, jika diketahui garis isokos atau TC dengan total biaya produksi sebagai berikut. Jadi, TC yang ini 210.000, lalu 255.000, TC2 300.000, jadi semakin ke kanan semakin tinggi tingkat produksinya. Lalu ada garis isokon atau garis produksi sama. EQ menandakan kombinasi dengan tingkat produksi sebesar 1.500, EQ1 kombinasi dengan tingkat produksi sebesar 2.000, dan EQ2 sebesar 2.500. Lalu ada harga faktor produksi, harga modal 15.000 per unit dan harga tenaga kerja 10.000 per unit. Jika kita memiliki pertanyaan dengan uang sebesar 300.000, ingat, jadi kita mengetahui budgetnya atau jumlah pengeluaran yang dikeluarkan untuk membiayai produksi adalah 300.000, kombinasi mana yang akan menghasilkan tingkat produksi yang maksimal. Jadi kalau misalnya kita dengan uang 300.000, kurva isokosnya, kurva TC-nya adalah kita ingin menganalisa kombinasi-kombinasi yang ada di garis TC2, ya. Garis ini nih yang paling tinggi, TC2. Dengan total biaya 300.000. Jadi segala titik yang ada di TC2 ini merupakan kombinasi antara modal dan tenaga kerja yang menghasilkan biaya sebesar 300.000. Nah, kombinasi mana yang akan memaksimalkan tingkat produksi? Nah, jadi untuk mempelajari kombinasi yang mana, kita harus melihat dari titik-titik yang mempertemukan antara kurva isokon dan kurva isokos. Jadi titik-titik apakah yang berseberangan atau bersentuhan dengan antara kurva TC2 yang sedang kita bahas dengan kurva-kurva isokos. Dengan kurva isokon, kurva EQ. Jadi kemungkinan yang pertama adalah kombinasi A, di mana TC2 bertemu dengan EQ2, EQ, ada kombinasi C, ada kombinasi E, D, dan B. Nah, keadaan produksi yang maksimal itu didapat saat garis isokos, di sini TC2, bersinggungan dengan kurva isokon. Jadi dia tidak bertabrakan, tapi bersinggungan. Mari kita bahas, kalau misalnya di kemungkinan A, apakah ini sudah mencapai tingkat produksi yang maksimal? Karena di A ini tingkat produksinya berarti hanyalah 1.500, ya. Dan dia mempertemukan kurva isokos TC2 dengan kurva EQ, di mana sepanjang kurva EQ ini menunjukkan tingkat produksi sebesar 1.500 unit. Bagaimana dengan titik C? Lebih tinggi tingkat produksi di titik C atau titik A? Karena tinggi titik C, ya. Karena di kombinasi A ini tingkat produksinya yang dicapai hanya 1.500. Tapi penjual bisa memiliki kombinasi C, di mana di kombinasi C ini dengan biaya yang sama, yang kurva TC2, bisa menghasilkan tingkat produksi sebesar 2.000 unit, karena di C ini kurva isokosnya berseberangan dengan kurva EQ1.
Tapi apakah ini sudah maksimal? Belum ya. Karena kemungkinan yang tertinggi yang bisa dicapai itu adalah di titik E. Di mana di titik E ini kurvanya masih bersentuhan dan dia bersinggungan dengan kurva isoquant. Di E ini dengan biaya yang sama dengan A dan C, di E dia bisa memproduksi sebesar 2.500 unit. Jadi dengan biaya 300.000, dia bisa memproduksi sebesar 2.500 unit dengan cara mengkombinasikan 12 unit modal dan 12 unit tenaga kerja. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang E. Sekarang kita coba ke analisa yang kedua. Jika diketahui jumlah produksi yang ingin dicapai, jadi target produksi yang kita sudah tentukan, keadaan mana yang akan meminimalkan biaya produksi? Ini kebalikannya. Jika yang diketahui adalah target produksi, kombinasi mana yang bisa meminimalkan biaya produksinya? Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, dengan tujuan produksi sebesar 1.500 unit, kombinasi mana yang akan menghasilkan biaya produksi minimal? Berarti fokus kita ada di kurva isoquant EQ ya, 1.500 unit EQ. Jadi kurva yang paling bawah nih. Jadi kita harus menganalisa titik-titik yang sepanjang kurva EQ yang bersentuhan atau berseberangan dengan kurva isocos atau kurva TC. Jadi ada 5 kemungkinan di sini, yaitu titik A, Q, P, R, dan B harusnya. Ya, B. Nah, apa yang terjadi jika kita ada di titik A? Maka kita bisa memproduksi 1.500 unit, tapi dengan biaya sebesar di TC2, 210.000. Apakah ini sudah TC2 sebesar 300.000 ya biayanya. Apakah ini sudah meminimalisir biaya? Itu belum. Jika kita pindah ke titik Q, di mana kurva isoquantnya berseberangan dengan kurva TC1. Di sini kombinasinya kita bisa mencapai tingkat produksi sebesar 1.500 unit dengan biaya produksi sebesar 255.000. Apakah ini sudah minimum? Itu belum. Kita masih bisa pertemukan garis EQ dengan garis TC. Mana TC ini adalah kombinasi-kombinasi yang menghasilkan biaya produksi paling rendah di antara kurva isocos lainnya. Jadi di P ini kita bisa memproduksi sebesar 1.500 unit dengan biaya sebesar hanya 210.000 ya. Jadi jawabannya adalah yang P, dengan cara mengkombinasikan 8 unit modal dan 9 tenaga kerja. Jadi perbedaan yang mendasar antara problem pertama dan kedua adalah problem yang pertama itu kita cari titik di mana kurva isoquant dan kurva isocos bersentuhan pada tingkat yang teratas. Karena kita ingin mengincar maksimal produksi ya. Jadi kita ingin titik di mana dia yang semakin menjauh dari nol. Titik yang mempertemukan antara kurva isoquant dan isocos yang menjauh dari nol, yang paling jauh dari nol. Itu titik E. Sedangkan untuk meminimalkan biaya, kita cari titik yang mempertemukan isoquant dan isocos yang paling dekat dengan nol, karena ingin meminimalkan biaya. Di sini adalah titik P. P ini lebih dekat ke nol daripada Q daripada A. Seperti itu. Ya, jadi mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan dan masih membahas tentang teori produksi, tapi dari sisi kita akan mendalami biaya produksi. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.